Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih dengan acara yang mungkin kalian tunggu-tunggu, Sobat Pojokan. Ini nama fans kita sekarang udah apa namanya? Udah nemu Pojokan. Dalam acara Pojok Podcast Sikapmi Yogyakarta. Sekarang kita on the way episode kedua nih. Kebetulan kita udah kedatangan bintang tamu kita, yaitu dengan saudara siapa? Wah, Mas Adam ya. Sekarang kuliah atau bekerja? Kalau sekarang kesibukannya baru mulai kerja sama orangnya. Oh, Sebelumnya sih freelance mas. freelance nih ngeri banget. Sebelumnya kuliah di mana kalau boleh nggak tahu? Kalau boleh tahu dong. Kuliah di UI mas. Oh, Islam Indonesia. Masya Allah. Jurusan apa nih? Kemarin lulusan alhamdulillah sejarah hukum sebagai sekali dan cuman sekarang kalau misalnya dibilang kerja masih belum satu linear sama pekerjaan. Oke. Sarjana hukum ya? Aduh, kok nggak pakai batu-batu sih kayak Bang Hotman Paris gitu? Ya, enggak lah, aku kan nggak eksen kayak Bang Hotman. Hukumnya hukum apa nih? Kemarin jadi ngambil hukum Islam. Oh, hukum Islam. Saya juga punya teman tuh di ngambil hukum, cuman hukumnya hukum rimba. Iya ya, oke langsung aja nih. Ini kan kebetulan bentar lagi kita itu mau mengadakan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia, kira-kira nih menurut Mas Adam tersendiri nih, apa sih makna atau enggak arti kemerdekaan bagi kita? Kemerdekaan. Ini pertanyaan pertama udah filosofis juga. Langsung kita serang. Kalau aku sih ya mungkin ya namanya kemerdekaan biasanya kan berbicara tentang refleksi tentang arti kemerdekaan itu sendiri. Kalau dulu kita merdeka 17 Agustus tahun 1945 ya kan. Oke. Biasanya direfleksikan dengan berbagai lomba Agustusan, entah itu lomba apa karung, lomba apa nama karung kelupuk, Iya, iya. lomba-lomba lainnya ya kan. Biasanya seperti itu. Dan itu memang udah menjadi suatu hal yang budaya kita ya. Agustusan itu merayakan dan setiap negara pun pasti punya bagaimana mengekspresikan kemerdekaan itu dengan berbagai event atau seremonial gitu. Iya. Kita mungkin ya bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang refleksi gimana dulu kita merdeka, gimana sekarang kita bisa merefleksikan rasa kemerdekaan itu dengan menuangkan yang nilai-nilai seperti lomba kan sebenarnya kayak sportivitas misalnya terus nilai-nilai kebersamaan dan sebagainya itu sih mas. Berarti kalau misalnya kemerdekaan itu, kalau kata Mas Adam ini refleksi. Apakah pijat refleksi itu salah satu ini untuk kita merdeka? Beda. Oh beda ya, beda refleksi. Oh iya ya. Nah, kira-kira nih momen yang paling berkesan nih buat Mas Adam kalau 17 Agustus tuh apa sih? Momen Agustusan sih. Kalau dari dulu ya kalau berkesan ya mungkin pengalaman dulu ya mungkin dulu pernah lomba-lomba ikut ya sejak kecil tuh ya sebenarnya partisipasi juga aku ikut ya kerja 17 Agustus kayak lomba makan kerupuk, Oh. balap karung, terus kelereng. Yang aku ingat tuh aku pernah menang lomba ini apa namanya kelereng yang sendok itu loh. Oh, Iya. yang pakai sendok. Waktu kecil waktu itu kan. Nah setelah sini mungkin aku kurang berpartisipasi ya secara langsung untuk lomba-lomba kayak gitu. Cuman ada pengalaman berkesan waktu itu pernah KKN. Jadi itu pernah KKN tahun 2018. Waktu itu tepat juga pas Agustusan di sana. Nah di sana tuh Agustusan yang mungkin lomba ini nggak ada di tempat lain. Waktu itu lombanya main bola. Cuman main bolanya pakai daster. Oh. Dan pakai daster itu cuma bukan pakai daster doang tapi didandanin kayak cewek gitu. Oke, ya. Iya ya tuh. Tahu kan? Iya. Banget. Bapak saya pernah sih itu soalnya. Iya, daster mama saya sampai robek-robek gitu. Sampai kayak gitu. Kayak gitu sampai aku foto dulu posting pernah di WA itu. Wah, dan sekarang aku kerjaanku sampingan ini gitu ya. Dan yang paling seru tuh kalau 17 Agustus ada namanya, pernah ngerasain nggak lomba panjat tiang listrik? Lomba panjat pinang. Kalau itu mungkin belum. Waktu kecil aku lupa ya. Pernah waktu kecil itu. Dulu tuh seru banget kan lomba panjat pinang, kalau misalnya kita turun dapat sepeda, mesin cuci. Sampai sekarang tuh lomba panjat pinang tuh hadiahnya keren loh, Mas. Beasiswa. Oh, kecil. Ya, jadi sekarang apa namanya panjat pinang itu hadiahnya beasiswa, tapi panjat pinangnya di dekat rumahnya Pak Ridwan Kamil. Oh gitu. Coba juga. Iya, jauh. Nah, dulu baru ya. Nantilah kita nyusul Pak ke sana. Saya dapat hikmah gitu kan.
Oke nih untuk pertanyaan selanjutnya nih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, gimana kalau lebih baiknya kita minum minuman yang ada di depan kita dulu nih. Ini sih minuman recommended banget sih. Kalian bisa nemuin minuman ini di store-store terdekat Mixu. Di Jakarta sudah ada, di Bandung sudah ada, dan banyak variannya. Ada yang es krim, ada teh dan lain sebagainya. Kopi mas. Itu ya kopi cuman ada bobanya dan minum dulu ya. Ini pokoknya enak banget. Udah rasain kan? Boleh. Ini tuh Makanan kopi sampai es ini. ini tuh langsung bisa balikin mood banget ya. Gila enak banget sih nih. Makasih Miksu. Oke langsung. Kira-kira nih buat Mas Adam tersendiri nih, impian kedepannya untuk Indonesia dengan kan sekarang kayak kemarin tuh hadiah terbesarnya kita menang U16 yang disiarkan langsung di Stadion Maguwarjo deket sini di daerah Yogyakarta. Nah kira-kira tuh untuk kedepannya tuh harapannya untuk Indonesia tuh apa sih di kemerdekaan yang ulang tahun keberapa berarti sekarang? 77. Waduh udah tua banget ya. Apa nih harapannya gitu? Ya, untuk bicara kemerdekaan sebenarnya negara kita belum tua banget ya untuk 77 tahun ya. Cuman yang harapannya sih banyak sebenarnya. Yang namanya kemerdekaan itu kan bicara tentang bukan dari merdeka dari penjajah ya kan. Iya. Dulu mungkin orang bilang merdeka itu merdeka dari imperialisme misalnya. Merdeka dari penjajah Belanda dan sebagainya. Kita lebih pada esensi merdeka itu dalam arti apa gitu kan. Kalau merdeka dalam arti menuntaskan kemiskinan, kesenjangan sosial, hukum, sosial, kita masih belum merdeka sebelumnya karena memang masih banyak masalah-masalah pendidikan yang masih belum tuntas kemerdekaannya, masih banyak sekolah yang masih belum merata kayak gitu kan. Arti kemerdekaan itu kan sebenarnya bisa ditinjau secara secara sosiologis itu masih belum merdeka sebetulnya gitu. Tapi harapannya ya Indonesia lagi khususnya para elit politik Waduh. atau enggak yang para mahasiswa dan warga Indonesia itu mungkin harus saling bahu-bahu ya, dalam arti ya kita merefleksikan lagi kemerdekaan untuk yang lebih baik, entah itu di dunia pendidikan, entah itu orang yang berperan aktif secara personal atau kelompok lainnya, itu ayolah wujudin gitu lah. Masih di bidang apapun itu ya, entah di bidang guru, di bidang seni dan sebagainya, itu kita harus lebih melakukan aktivitas, melakukan sesuai dengan potensi yang kita miliki untuk bisa membangun Indonesia. Iya. Karena kan pahlawan itu nggak harus selalu berperang, TNI atau apa. Bahkan guru itu kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa ya kan. Betul bang. Karena jadi guru itu berat, apalagi kan guru-guru juga yang ini mah sepengetahuan saya gajinya juga tidak terlalu besar gitu kan. Nah itu guru belum merdeka mungkin sebagian ya. Ya padahal guru itu kan harusnya karena kan tanpa guru tuh bahkan ada pernah quotes itu, tanpa guruku aku tidak tahu siapa Tuhanku. Karena kan guru itu mengajarkan kita banyak. Bahkan guru itu kan nggak cuma ngajarin manusia, ada guru lumba-lumba yang di gelanggang samudra kan dia ngelatih lumba-lumba. Bayangin aja, lumba-lumba yang tadinya nggak sepintar itu dia bisa ngitung gara-gara guru coba. Bisa pintar matematika, berarti kalau kalian nggak pintar matematika kalah sama lumba-lumba. Oke, next nih. Kira-kira nih di zaman sekarang menurut Mas Adam, kita nih udah merdeka nggak sih? Soalnya kan banyak yang bilang kayak emang Indonesia sudah merdeka dari penjajah, tapi kayaknya kita belum merdeka dari segi keuangan atau enggak dan lain sebagainya. Menurut Mas Adam sendiri nih? Kalau bicara tentang kemerdekaan lagi ya, mungkin kalau hari ini kalau kita bicara tentang kita merdeka seutuhnya dari penjajah, oke. Tapi kalau bisa merdeka dari musuh kita sendiri di Indonesia, kita masih soalnya masih apa ya, kesenjangan sosial, korupsi, dan kriminalitas masih tinggi di Indonesia. Berbeda dengan negara-negara yang mungkin sekuler ya, katakanlah mungkin Belanda sebagai mereka, Finlandia itu juga kan mereka bahkan kriminalitas di sana itu lebih minim dibanding negara kita yang mayoritas Islam katakanlah gitu. Iya. Benar nggak? Tapi ya secara ini kita belum merdeka sebenarnya, entah itu dari pendidikan dan sebagainya. Kita mulai merdeka dari diri kita sendiri. Jadi kita harus memerdekakan diri kita sendiri ya. Betul. Waduh, gila filosofis banget. Beliau ini selain lulusan UI, beliau juga salah satu penulis puisi juga. Puisinya tuh banyak banget. Udah kayak Khalil Gibran gitu. Udah tinggi. Sebenarnya gini mas, kalau masalah ngomongin puisi ya, ini dulu
bisa membuat kata-kata puisi. Puisi itu ada dua. Pertama sedang patah hati, kedua sedang jatuh cinta. Waduh. Betul nggak? Iya 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 iya. Biasanya seperti itu. Ada motif, ada energi yang tercurahkan untuk membuat kata-kata indah dan sebagainya. Tapi kan nggak harus patah hati dan juga misalkan contoh nih kayak sekarang kita 17 Agustus tentang kemerdekaan. Bisa aja kan kita bahas misalkan puisinya itu tentang kemerdekaan atau enggak tentang tanah air gitu. Oh iya, ya bisa sebenarnya. Tapi pernah bikin puisi-puisi tentang itu nggak kayak tentang Indonesia atau enggak tanah air ini? Pernah, pernah buat waktu jadi mahasiswa itu tentang kemerdekaan gitu. Aku lupa ya tentang narasi atau teks puisi gitu. Yang jelas aku kayaknya ngejelasin kalau dulu kita merdeka itu karena liberalisme, kalau sekarang kita merdeka dari diri kita sendiri. Dulu kita sering kali mengucapkan kata merdeka gitu untuk negara kita karena kebebasan. Kalau sekarang mungkin agak sulit ya untuk bilang merdeka karena kita harus mikir dua kali kita ini bilang merdeka gitu kan. Secara keindonesiaan ya kan. Iya. Secara diri sendiri kita ya mengenali diri sendiri dulu aja. Apakah udah merdeka atau belum? Karena gini, kalau bicara kemerdekaan, orang yang merdeka itu tidak ada yang merdeka. Mereka yang merdeka adalah mereka yang tahu batasan. Gitu. Gak ada yang bisa merdeka orang. Kamu kerja sebagai apa misalnya? Aku kerja sebagai sekarang tuh misalnya advertiser katakanlah. Oke. Aku nggak bisa merdeka karena itu. Kenapa ya? Kita masih ada atasan. Nggak bisa ngelakuin kemerdekaan seutuhnya. Gitu. Tapi kita tahu batasan gimana kita harus melakukan seperti itu merdeka atau enggak. Gitu mas. Sama halnya kayak gini kayak kita tuh ingin membahagiakan orang lain padahal diri kita sendiri belum bahagia. Betul, salah satunya. Ya kan, jadi kok kita tuh harus membahagiakan diri kita dulu baru nanti bisa membahagiakan orang lain. Betul. Tapi kadang kebanyakan orang tuh karena merasa nggak enakan gitu. Wah aku nih udah janjian sama temenku nggak enak kalau nggak datang. Sebenarnya waktu itu dia misalnya ya, ada urusan yang lebih prioritas untuk bagian dirinya. Oke. Karena nggak enakan, jadi kita sebenarnya nggak merdeka sama diri kita. Nah gitu mas. Iya, dan saya lihat kan kayak di zaman sekarang itu anak-anak bangsa kita nih udah sangat kreatif, sangat di zaman 4.0 bakal kan udah 5.0 juga kan di luar. Dan menurut saya itu orang yang bisa bahasanya gimana ya? Orang yang bisa membawa negaranya merdeka itu kan tidak cuman dari kalangan aparat atau enggak TNI dan lain sebagainya, bahkan atlet pun ya. Kayak misalnya kemarin kita Indonesia menangi. Itu kan salah satu membanggakan Indonesia. Iya kan kayak beberapa atlet dan menurut saya itu apresiasinya harus lebih sih ke atlet-atlet kita. Karena mereka berjuang loh. Maksudnya dari latihan. Proses dan berbagai bisa sampai ke sana. Karena kan untuk mencapai juara kan banyak banget proses yang dilalui kan, latihan, pola makan dijaga, tidur pun dijaga gitu. Kita nggak bisa tuh makan sembarangan, nggak mungkin juga kan Grecia Napoli makan seblak setiap hari kan, nggak mungkin juga dia pasti kan terjaga, buah, iya kan, pasti kan terjaga, nggak mungkin makan seblak, aduh apalagi ini telur gulung, iya kan, makanya dari itu kan di situ harus terjaga dan berarti kan kayak menurut saya harus ada apresiasi tinggi. Ya setiap orang punya potensi untuk bisa bisa membanggakan Indonesia gitu kan. Bener banget. Bahkan kita, kamu dan sebagainya ya bisa dengan potensi yang berbeda-beda, dengan membanggakan diri sendiri. Kemudian dari kita inputnya kemana ya, ke diri kita dan negara kita gitu. Oke. Banyak banget dapat pelajaran dari Mas Adam ini ya. Banyak banget pelajaran yang ini. Mungkin untuk selanjutnya nih kan mungkin zaman sekarang kita sudah bisa dibilang sudah new normal, sudah kembali lagi yang tadinya kita hampir 3 tahun mungkin ya. Ya, hampir 3 tahun lah. Itu kita hampir 3 tahun dan sekarang kita alhamdulillah Covid. Merdeka. Iya. Merdeka dari masker gitu, masker gitu ya. Ya masker, tapi kan beberapa mungkin masih ada tempat wisata atau memang yang masih mewajibkan memakai masker tersendiri ya. Bahkan sekarang masker itu bukan untuk menjaga kesehatan, untuk tren model aja. Betul. Kadang kalau dulu orang nggak pede pakai masker, kalau sekarang nggak pakai masker, kamu nggak pede. Saya pernah tuh mas diomelin sama polisi lagi di lampu merah nih. Mas maskernya mana?
Saya bilang, ini udah pakai masker. Masker apa? Masker bengkoang. Saya diomelin sama polisi. Aduh. Masker ini apa namanya wajah. Iya kata saya udah pakai masker Pak. Aduh, ya udahlah. Akhirnya saya gantikan beli pakai masker. Aduh, kacau emang polisi. Ada aja. Kamu yang salah itu. Iya sih, benar sih, itu benar sih. Nah kan kita kalau melihat jauh lebih luas ya kan, Indonesia ini kaya akan budaya, kaya sumber daya, tapi masih banyak sumber daya atau mungkin yang masih bahasanya gimana sumber daya kita yang dikelola oleh orang-orang asing itu gimana ya menurut Mas Adam? Bahasa tinggi banget. Iya emang sengaja kita ingin menjerumuskan. Enggak. Maksudnya ini dari segi pandang Mas Adam aja ya. Mungkin kalau misalkan untuk partner kerja kita dapat feedback yang baik sih nggak masalah. Kalau dari sumber daya Indonesia terus masih dikelola sama negara asing kayak Freeport dan sebagainya gitu kan. Yang kayak disclaimer dulu ya, sebenarnya aku di sini mungkin bukan orang-orang yang memang pintar dalam hal politik ya. Iya. Mungkin sepengetahuan dan sependek yang saya pelajari mungkin adalah gagasan yang aku sampaikan gitu kan. Ya jelas kalau itu sebenarnya menjual harga diri bangsa juga kita kan, karena memang ya Freeport dan sebagainya itu kan dulu kan memang punya kita, sekarang persentase membagi ini kan lebih berapa persen di Indonesia doang kan, artinya kan sebenarnya itu katakanlah oknum yang menjual aset sumber daya kita, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan aset itu dengan katakanlah kita para elit politik dan sebagainya bisa memberdayakan dari sumber daya kita yang ada, entah itu gas, mineral, emas dan sebagainya, gue rasa Indonesia bakal sejahtera gitu. Kadang ya oknum-oknum ini yang mengambil sebagian kekayaan Indonesia untuk kepentingan dirinya gitu. Jadi ya itu sama aja yang menjual aset negara, yang menjatuhkan harga diri bangsa juga, kita juga. Oke. Next ya. Kayak kita harus ganti pertanyaan ya. Kita nggak mau. Terlalu Ya, masa baru episode kedua udah ditutup ya kan? Baru dapat AdSense sedikit. Oke. Ini kan saya juga sempat baca kan beberapa di detik.com di internet, ternyata kredit detail yang ada di luar negeri, apa film-film kartun yang kita tonton itu ternyata di situ terdapat anak-anak Indonesia. Iya, dari apa namanya desainnya, dari konten kreatornya, menurut saya itu keren sih, memang harus dikembangkan. Nih menurut Mas Adam tersendiri nih, apa sih pesan dan kesannya untuk kira-kira anak muda kita supaya